Halo adik-adik semuanya, ada yang baru nih. Kita memiliki ayat emas setiap bulannya. Ayat emas akan kita ucapkan di setiap ibadah sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu diharapkan dalam sebulan bisa menghafal ayat emas tersebut. Jika sudah dihafalkan, bisa direkam dan videonya dikirim ke grup sekolah minggu atau di nomor di bawah ini. Paling lambat hari Rabu di minggu terakhir. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Pastinya sehat dan luar biasa. Loh Kak Indri, kenapa main game? Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan loh. Kak Indri, itu anak-anak di rumah udah pada nunggu. Loh, ini hari Minggu ya? Iya, kakak gimana sih? Ayo, Astaga. sapa anak-anak di rumah. Salam adik-adik semuanya. Oke adik-adik, kembali lagi bersama Kak Tika dan Kak Indri. Nah sekarang sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau satu dalam doa dulu ya. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memuji, melompat memuliakan nama Tuhan. Kiranya setiap pujian kami dapat mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sangat mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semuanya. Saat ini kita mau sebutin ayat emas kita dulu ya Kak Indri. Terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sekali lagi ya Kak Indri. Terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah Kak Tika, kita sudah membaca ayat emas, sekarang kita mau pujian. Kak Tika siapin hatinya? Siap dong. Adik-adik di rumah, semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian. Kasih Yesus indah oh indah. Kasih Yesus indah 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 indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik-adik semuanya, kasih Yesus begitu indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit dan bunga di taman. Kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Katakan lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit,
lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, Kak Tika pernah nggak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Pernah dong. Pernah Saat ya? ini juga Kak Tika mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terus kita juga harus mengasihi teman-teman kita loh Kak Tika. Iya benar itu Kak Indri. Nah, kita selain mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi teman-teman kita semua. Nah, adik-adik, kita mau angkat pujian yuk. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yang semangat Kak Tika nyanyinya. Oke. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Nah Kak Indri, kita mau lebih lagi nih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kak Siap. Indri masih semangat nggak? Masih dong. Oke, adik-adik di rumah pasti dong semangat juga Kak Indri. Ayo semangat adik-adik semuanya. Kita katakan pujian kita yang berkata, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah
juga harus semangat loh. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke adik-adik semuanya, tadi kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan Kak Indri. Saat ini kita mau sebutin lagi ayat emas kita. Oh iya, yang di Wahyu tadi ya? Iya, di Wahyu 3 ayat 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sekali lagi Kak Indri, terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Oke adik-adik semuanya, saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu adik-adik semuanya, siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita mendengarkan, kita katakan pujian kita, Yesus sayang padaku. Adik-adik, siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita katakan pujian ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya. Nanti Kak Indri bisa bawa kita dalam doa. Ayo adik-adik semuanya, lipat tangannya, ikuti Kak Indri berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kakak kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga memberkati kami yang duduk diam di rumah untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat
dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan adik-adik semuanya. Shalom adik-adik semuanya. Kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online kita. Kak Eli ingin bertanya terlebih dahulu kepada adik-adik semua. Tadi kan kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapa yang minggu lalu tetap mengikuti ibadah dan minggu ini tetap mengikuti ibadah? Ayo angkat tangannya. Ya, Kak Eli tidak bisa lihat dia dari sini ya. Tapi Tuhan melihat apakah adik-adik minggu lalu ada ibadah dan juga minggu ini ada ibadah. Tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang jemaat yang ada di dalam Alkitab. Ada loh adik-adik, kita mau belajar tentang suatu jemaat yang ada di Alkitab. Mari kita buka di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-6. Kak Eli akan bacakan untuk kita semua ya. Judulnya di situ adalah kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Nah adik-adik semua, di dalam kitab Wahyu ini ada satu kota namanya kota Efesus. Ya, kalau kita tinggal di kota Batam, di dalam kitab Wahyu disebutkan di pasal yang kedua adalah kota Efesus. Nah, kota Efesus itu memiliki sebuah jemaat. Arti dari jemaat sendiri adalah adik-adik supaya tahu ya, jemaat adalah merupakan sekumpulan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, mari kita pelajari tentang jemaat yang ada di Efesus. Adik-adik tahu tidak? Kalau kita pernah tidak dipuji oleh orang tua, atau dipuji sama teman kita, atau dipuji sama orang lain, atau dipuji sama saudara-saudara yang lain. Nah, adik-adik sama. Jemaat yang ada di kota Efesus itu mendapat pujian adik-adik. Adik-adik tahu tidak? Mereka dapat pujian dari siapa? Mereka dapat pujian dari Tuhan Yesus sendiri. Mari kita lihat apa sajakah pujian dari Tuhan untuk jemaat-jemaat yang ada di kota Efesus. Mari kita lihat dalam Wahyu 2 ayat yang kedua. Kita mulai dari ayat yang kedua. Di situ dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Nah, ini pujiannya adik-adik. Baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Nah, jemaat-jemaat yang di sana itu adalah jemaat-jemaat yang tekun, yang jeripayahnya sangat diacungi jempol. Mereka adalah orang yang sabar. Lalu di situ lagi dikatakan bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Mereka itu tetap menjadi jemaat yang sabar adik-adik. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian,
bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Karena sebagian jemaat-jemaat itu ada mendapati orang-orang yang di sekeliling mereka adalah orang-orang yang pendusta. Tetapi mereka, jemaat-jemaat yang di kota Efesus itu mendapat pujian daripada Tuhan. Sekalipun mereka hidup di tengah-tengah orang yang pendusta, orang yang tidak hidup bersama dengan Tuhan, tetapi mereka tetap sabar. Ya, jemaat-jemaat yang dipuji Tuhan itu tetap sabar adik-adik, sekalipun mereka hidup di lingkungan yang tidak baik. Coba dilihat di ayat ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namamu, dan engkau tidak mengenal lelah. Itu pujiannya adik-adik. Pujiannya dari Tuhan untuk jemaat yang ada di Efesus. Mereka itu sabar, tekun, tidak kenal lelah. Mereka sabar mencari wajah Tuhan. Mereka tidak kenal lelah, selalu beribadah kepada Tuhan. Akan tetapi, nah ini dia adik-adik, kita harus pelajari juga. Ketika mereka sudah dapat pujian daripada Tuhan, ternyata adik-adik, jemaat-jemaat yang ada di kota Efesus dalam kitab Wahyu ini juga mendapat celaan. Adik-adik tahu itu apa celaan? Celaan itu yaitu seperti kesalahan yang mereka lakukan. Apa kesalahannya? Kita kembali lagi dari pujian tadi. Pujian tadi kan mengatakan mereka itu tidak kenal lelah, mereka sabar, mereka bertekun mencari Tuhan. Nah, kesalahan mereka adalah mereka meninggalkan semua itu adik-adik. Wah, sangat disayangkan ya. Ketika mereka sudah dipuji daripada Tuhan, lalu dikatakan juga mereka mendapat celaan. Mari kita lihat dari ayat yang keempat. Namun demikian aku, Tuhan katakan, mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Nah, ini masalahnya di dalam kesalahan yang dilakukan oleh jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Mereka meninggalkan kasihnya yang semula kepada Tuhan. Apa tadi kasihnya yang semula? Kak Eli ulangi sekali lagi ya, supaya kita semakin paham ya. Kasih yang semula tadi itu bisa kita lihat kan dari ayat 2 dan 3 tadi. Mereka sabar, mereka bertekun, mereka tidak kenal lelah. Nah itu, mereka meninggalkan kasih yang semula daripada Tuhan. Mari kita lihat dalam Wahyu 2 ayat 5 sampai 6. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Nah, di dalam Wahyu 2 ayat yang kelima ini adik-adik, ini nasihat. Ketika mereka sudah dipuji, tetapi waktu mereka dipuji, ternyata mereka melakukan kesalahan. Mereka melakukan kesalahan pun Tuhan masih menegur mereka, yaitu dengan cara memberikan sebuah nasihat. Apa nasihatnya? Yaitu tadi, mereka disuruh bertobat, kembali kepada jalan Tuhan, dan mereka melakukan kembali apa yang semula mereka lakukan. Mengasihi Tuhan, mereka bersabar, mereka tidak kenal lelah mencari Tuhan dengan jemaat-jemaat yang lainnya. Nah, adik-adik, Kak Eli ingin bertanya nih kepada kita semua. Adik-adik pernah pasti dipujikan? Pernah pasti dipuji sama orang tua kita. Contohnya apa nih? Contohnya sehari-hari ya. Wah, kamu pintar. Pasti rajin belajar. Itu pujian kan? Ada lagi pujiannya. Kamu cantik sekali. Atau kamu ganteng sekali. Itu juga pujian adik-adik. Atau ada lagi pujian yang lain. Wah, kamu hebat, bisa menang lomba melukis. Nah, itu pujian adik-adik kan? Itu pujian. Atau kita ambil lagi contoh nasihat. Kalau biasanya kita dinasihati sama orang tua, biasanya apa adik-adik? Sehari-hari biasanya pasti ada ini. Jangan terlambat makan, nanti kamu sakit. Benar tidak? Ya kan? Siapa yang selama pandemi, selama di rumah aja kita terlambat makan, terlambat mandi, udah gak ingat waktu.
Atau nasihat orang tua lagi, jangan terlalu sering bermain game atau di depan handphone, nanti mata kamu rusak. Itu nasihat kan adik-adik? Ayo adik-adik semua, ada nggak didengarkan orang tuanya? Atau orang yang lebih tua yang memberitahukan kita tentang hal-hal yang baik? Atau nasihat apa lagi? Kalau kamu rajin belajar, pasti kamu dapat nilai yang bagus. Pasti kamu pintar. Itu nasihat kan adik-adik? Kita belajar bahwa di dalam kitab Wahyu ini adik-adik, bukan hanya untuk jemaat pada zaman itu. Itu nasihat itu tetap berlaku untuk kita. Nah, kalau tadi itu kan Kak Eli kasih contoh adalah pujian yang bersifat jasmani ya. Pujian bersifat jasmani, nasihat bersifat jasmani. Tetapi yang paling penting harus kita jaga adalah jangan kita ketika dipuji secara rohani, kita diberikan nasihat-nasihat tentang kerohanian, tentang kekristenan, tapi kita memiliki masalah di seperti itu. Contohnya, ini contohnya ya, adik-adik sebelum pandemi, adik-adik sebelum pandemi rajin kan sekolah minggu kan? Ini loh guru sekolah minggunya dan yang lain, ada Kak Rifan, ada Kak Lis, ada Kak Indri, ada Kak Gabi, dan guru-guru yang lain. Rajin kan pergi sekolah minggu, ke gereja, ikut sama papanya. Sekarang pertanyaannya, ketika sudah pandemi, apakah adik-adik juga rajin beribadah meskipun kita masih online? Nah, mari adik-adik kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Oh Tuhan, minta Tuhan mampukan kita untuk bisa semangat lagi mengikuti ibadah, semangat berdoa, semangat membaca Alkitab, semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Kita kembali lagi kepada kasih kita yang mula-mula. Jangan kita belajar dari kisah jemaat-jemaat yang ada di kota Efesus dalam kitab Wahyu ini adik-adik. Nah, sebagai penutup adik-adik, Kak Eli memberikan kesimpulan kepada kita semua. Jadi adik-adik, dari kisah jemaatnya di Efesus ini, kita tahu bahwa nasihat ini bukan hanya untuk mereka ya, bukan hanya untuk pada zaman dulu, tetapi nasihat itu berlaku untuk zaman sekarang. Apalagi sekarang ya, pandemik, semua orang pada di rumah, ada yang masih takut untuk keluar rumah, takut terkena virus corona. Ya, itu bagus adik-adik. Tetapi meskipun kita di rumah aja, tetap ibadah jalan, doa jalan, baca firman jalan, dan ibadah-ibadah yang lainnya jalan. Nah, mari adik-adik kita memperhatikan kembali. Ini kesimpulan dari Kak Eli. Kita memperhatikan kembali kehidupan kerohanian kita. Kita jangan mudah menyerah. Apapun kondisi kita, baik sedih, baik senang, baik susah, baik sakit, baik sehat, kita harus bertanding dan menjadi orang-orang yang menang adik-adik. Iya, orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Kita jangan gampang menyerah. Sekalipun kondisi kita di sekeliling kita tidak baik, tetapi kalau ada Tuhan, ada Roh Kudus yang memimpin kita, memberikan kita kekuatan, kita pasti menjadi orang-orang yang menang. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik semua, di akhir ibadah kita tadi sudah mendengar firman Tuhan kan? Nah, untuk bulan ini, bulan Juni, kita kembali ada ayat emas adik-adik. Nah, ayat emas kita tertulis di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kak Eli ulangi sekali lagi ya. Wahyu 3 ayat 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Oke adik-adik semua, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini,
Kak Eli undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian ini supaya kita mengikuti nasihat jemaat yang ada di kota Efesus. Mari bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, berani tampil beda. Sambil nanti buat gayanya masing-masing ya. Mari kita angkat pujian kita. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Buat gaya masing-masing kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang tampil beda. Ya, mari kita ulang kembali pujian kita. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Demikian pujian kita yang terakhir adik-adik, bahwa kita harus tetap tampil beda, kita harus menang melawan segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi untuk saat-saat ini. Oke, silakan duduk manis, kita akan doa penutup untuk mengakhiri ibadah kita. Silakan lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami belajar dari jemaat yang ada di kota Efesus melalui kitab Wahyu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau belajar, kami tidak mau meninggalkan kasih kami yang mula-mula kepada Tuhan. Kami mau tetap semangat, kami mau menjadi orang yang pemenang, tetap mengandalkan Tuhan di dalam situasi kondisi apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak sekolah minggu, berkati orang tua mereka, pekerjaan orang tua mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ingatkan kami untuk kami bisa mengajak teman-teman kami yang lainnya dan juga saudara-saudara kami yang lainnya untuk kami bisa kembali minggu depan beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jumpa lagi minggu depan adik-adik. Bye-bye.